Halo semua. Pernahkah kalian berpikir seberapa jauh jarak bumi ke matahari? Dilansir dari Observatorium Boscha ITB, jarak rata-rata bumi ke matahari adalah sebesar 149 juta kilometer. Wow, jauh sekali bukan? Untuk memudahkan para peneliti menulis angka tersebut, para peneliti menggunakan eksponen. Jadi, jarak yang berjuta-juta tadi oleh peneliti ditulis dalam bentuk eksponen. Lalu, seperti apa sih eksponen itu? Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai definisi dan sifat-sifat eksponen. Ayo simak penjelasan selanjutnya. Apakah kalian pernah melihat bentuk perkalian seperti ini? Apa yang ada di dalam pikiran kalian saat melihat bentuk perkalian tersebut? Bentuk tadi merupakan suatu perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Pada contoh tersebut, bilangan 2 dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Menurut kalian, apa yang terjadi jika kita diminta untuk menulis bilangan 2 yang dikalikan berulang sebanyak 100 kali? Tentu saja hal itu sangat merepotkan. Jadi, untuk menyederhanakan penulisan bentuk perkalian berulang, kita dapat menggunakan eksponen, atau dikenal juga sebagai bilangan berpangkat. Bentuk umum dari eksponen adalah sebagai berikut: A pangkat N sama dengan bilangan A dikalikan berulang sebanyak N kali, di mana A adalah bilangan pokok atau basis dengan bilangan real positif, dan N adalah besar pangkat di mana N bilangan bulat positif. Sehingga, jika kita kembali kepada contoh, bentuk perkalian berulang 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dapat kita tulis dalam bentuk eksponen, yaitu 2 pangkat 5 yang hasilnya sama dengan 32. Sekarang, apakah kalian bisa menebak berapakah jarak bumi ke matahari jika kita ubah ke dalam bentuk eksponen? Pada kehidupan saat ini, kita tidak bisa lepas dengan yang namanya sosial media. Salah satu masalah yang kita hadapi saat menggunakan sosial media adalah hoax atau berita palsu. Penyebaran hoax merupakan suatu kontroversi yang bersifat kontroversial. Kontroversi adalah suatu pertentangan atau perbedaan sikap berupa perdebatan terhadap sebuah masalah yang memiliki dua sisi berlainan sehingga bisa memicu konflik. Lalu, bagaimana jika kita menggunakan suatu masalah yang kontroversial ke dalam sebuah pembelajaran? Khususnya dalam pembelajaran matematika? Pada matematika, kontroversi terjadi pada saat seseorang menemukan persoalan yang berbeda dari biasanya atau suatu kontradiksi, sehingga memunculkan perbedaan pendapat. Lebih lanjut, masalah kontroversial adalah salah satu masalah yang dapat memunculkan konflik kognitif. Lalu, bagaimana contoh masalah kontroversial matematika? Ayo perhatikan contoh soal berikut ini. Permasalahan tadi merupakan contoh suatu masalah kontroversial matematika karena terdapat suatu kontradiksi dan perbedaan pendapat di dalamnya. Saat menghadapi masalah kontroversial, diperlukan suatu argumen yang logis dari masalah yang dihadapi. Soal sebelumnya merupakan penerapan konsep dari sifat-sifat eksponen. Lalu, apa saja sifat-sifat eksponen? Ayo lakukan eksplorasi dengan mengerjakan masalah kontroversial matematika tersebut pada aktivitas siswa yang sudah disiapkan. Kerjakan secara mandiri atau diskusi bersama teman kalian. Kemudian, lakukan proses klarifikasi terhadap masalah yang diberikan. Semangat!